Dan pada kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor retail. Nah, saham-saham di sektor ini kebanyakan kita lihat tidak terlalu menarik karena banyak yang downtrend atau belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Akan tetapi kita coba lihat apakah kita juga bisa belajar dari pola-pola teknikal yang terbentuk di sektor tersebut. Nah, kita mulai dari pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Jadi di sini kita gambarkan resistance kuat IHSG di 7.300. Saat ini kita mencoba antisipasi pembalikan arah untuk IHSG dalam jangka sangat pendek di level 7.100-nya. Nah, kalau memang setelah terjadi penurunan, IHSG tertahan di level 6.950-nya, maka ini adalah potensi sangat baik untuk IHSG kembali melanjutkan kenaikan ke arah 7.300. Nah, saham pertama kita di sektor retail adalah Aces Ace Hardware Indonesia. Bisa kita lihat sebenarnya downtrend ini terjadi sejak di bulan Desember 2021 dan ini masih terus berlanjut sampai pada akhirnya Aces berada di level sekarang. Untuk saat ini amat sulit untuk menentukan pola pembalikan arah dari Aces, jadi sebaiknya kita menunggu terlebih dahulu apakah Aces bisa stabil di kotak berwarna merah ini. Kalau memang tidak bisa, maka Aces akan kembali melanjutkan penurunannya. Saham berikutnya adalah saham RALS, Ramayana Lestari. Saat ini berada dekat dengan support kuatnya di 550. Jadi kalau support ini tertembus, ini adalah hal yang sangat buruk untuk RALS. Kita juga bisa lihat RALS masih downtrend sejak bulan Desember 2020. Ketika waktu itu saham ini sempat naik sebentar di atas 950. Nah, kalau memang bisa bertahan di atas 550, maka kita akan lihat apakah RALS bisa bertahan di level 630 atau tidak. Nah, saham berikutnya adalah MAPI, Mitra Adi Perkasa. Saham ini sudah naik terlalu banyak, tapi kita coba gambarkan ini adalah support 1100 yang sudah tertembus. Jadi pada waktu di tahun 2019, MAPI sempat tertahan di 1100. Pada saat ini sudah di atasnya. Jadi bagi yang ingin mencoba masuk ke saham MAPI bisa mencoba di support 1100-nya. Lalu berikutnya adalah saham MAP Aktif Adi Perkasa. Jadi pada waktu yang silam kita sempat antisipasi pembentukan ini namanya pola cup with handle di sini. Akan tetapi level ini sudah tertembus di level 2850. Jadi pola ini sudah tidak berlaku lagi. Saat ini kita mencoba melihat pembalikan arah MAPA dalam jangka pendek. Jadi kalau bisa turun dan mantul di level 2650, maka kita akan lihat lagi nih apakah MAPA bisa naik di atas 2930 atau tidak. Kalau memang level ini bisa naik, maka MAPA berpotensi kembali menguat ke level 3200-nya. Berikutnya adalah saham LPPF, Matahari Department Store. Setelah naik lumayan kencang sejak tahun 2020, maka LPPF sejak bulan April ini membentuk pola downtrend kecil. Nah, saat ini downtrend tersebut sudah tertembus di bulan Oktober 2022. Kita lihat dulu saat ini apakah LPPF bisa turun sedikit dengan volume rendah ke level 4000. Kalau memang bisa turun dan bertahan di atas level ini, maka LPPF berpotensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Berikutnya adalah saham AMRT. Nah, AMRT ini saham yang sudah naik banyak sejak bulan Maret di harga 1100. Saat ini berada di level 2760 atau sekitar 150% kenaikannya dalam jangka waktu 7 bulan. Jadi ini sangat berbahaya kecuali kita menunggu AMRT konsolidasi beberapa saat dulu di level saat ini. Lalu berikutnya adalah saham Era Jaya Swasembada. Nah, setelah tembus dari support kuat 480-nya, saat ini Era diprediksi untuk turun
ke level 360. Akan tetapi saat ini belum terlihat pembalikan arah dalam jangka pendek juga. Jadi sebaiknya kita menunggu di level 360 sebelum melakukan pembelian di saham tersebut. Dua saham berikutnya mungkin lebih cocok disebut sebagai retail e-commerce seperti itu. Nah, kita mulai dengan MPPA, Matahari Putra Prima. Jadi Matahari Putra Prima ini sudah sempat jebol dari support kuat di level 175. Jadi pada saat ini potensinya adalah untuk naik ke level 170 sebelum akhirnya kembali turun ke level 110-nya. Berikutnya adalah saham Buka atau Bukalapak. Nah, bisa kita lihat sejak IPO di Agustus tahun lalu, downtrend dari Buka ini semakin melandai. Jadi sejak bulan April tahun ini, dan juga kita tarik garis di sini, sebenarnya Bukalapak hampir bisa naik di atas level 300-nya di sini. Nah, jadi kita harus lihat pergerakan selanjutnya, apakah Buka bisa membuat higher low, jadi seperti ini. Nah, kalau memang bisa, maka ini kita harus perhatikan level 300-nya kembali. Jadi level 300 ini, kalau memang bisa tertembus, nah ini sudah merupakan dalam jangka pendek higher high. Seperti itu. Akan tetapi di sisi penurunannya, kita harus lihat apakah Buka bisa bertahan di level 248 atau tidak. Jadi kalau memang bisa, maka ini adalah hal yang baik untuk tetap hold di saham Bukalapak. Nah, jadi sekian penjelasan singkat untuk saham-saham di sektor retail ini. Semoga bermanfaat. Kita diskusi di video berikutnya.